kabar? Kembali lagi bersama dengan Fai di sini dalam channel YouTube aku Make Your Books. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau membahas tentang bagaimana cara aku mereview buku. Nah, buat kalian semua yang penasaran, jangan di-skip videonya supaya kalian nggak bingung dengan step-stepsnya, langkah-langkahnya, dan tonton terus sampai habis. Namun sebelumnya, aku mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like, dan juga komen, agar aku ke depannya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik dan bermanfaat buat teman-teman semua dan untuk semakin banyak orang. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, terima kasih banyak. Nah, oke teman-teman, sekarang aku akan bahas ya bagaimana cara aku mereview buku. Nah, jadi aku tuh awal-awal mulai kenal dengan Bookstagram dan mencoba untuk mereview buku, aku masih kayak bingung gitu kan, yang bener tuh kayak gimana sih review buku, dan akhirnya aku googling caranya tuh kayak gimana. Nah, kalian juga bisa googling, cuman dari hasil pencarian aku dari berbagai web yang aku baca, akhirnya aku sesuaiin lah sama cara aku sendiri kayak gitu ya, biar aku juga enak juga dan bisa review dengan baik juga. Nah, jadi tuh yang pertama yang harus kita lakukan adalah baca bukunya. Ya iyalah ya, namanya mau review buku kita harus baca bukunya dulu. Nah, cuman nih teman-teman, aku tuh kalau baca buku, aku selalu sediain notes gitu. Kalau dulu aku tuh suka nyatetnya di handphone, tapi karena mood aku tuh suka kayak ke distract gitulah kalau misalnya ada notifikasi atau apa. Jadi aku siapin kayak notes khusus gitu buat aku nyatet hal-hal penting dari buku tersebut. Nah, itulah gunanya. Jadi pas lagi baca ada hal yang penting nih, yang menurut kalian penting, kalian bisa langsung catat. Jadi biar kalian nggak lupa kayak halamannya berapa, terus apa kata-katanya. Kalau aku biasanya aku catat itu kayak kutipan-kutipan yang bagus gitu, yang memotivasi atau menginspirasi, terus juga tokoh-tokoh pentingnya, terus karakter dari tokoh tersebut, terus latar tempatnya di mana. Sekalian juga kalau misalnya kayak tempat-tempat yang nggak pernah aku kunjungin gitu, kayak udah ngunjungin banyak tempat aja. Maksudnya kayak aku bikin penasaran gitu, aku bakal kayak googling gitulah. Jadi situlah aku membuka handphone ketika baca buat cari tahu ini tuh tempatnya kayak gimana biar dapat gambaran lebih jelas lagi. Tapi aku paling suka kalau misalnya si penulisnya itu menuturkan, mendeskripsikan dengan baik latar tempatnya. Kayak gitu, pokoknya catat aja semua hal-hal yang penting menurut kalian biar kalian gak lupa, dan jangan lupa catat juga halamannya. Dan setelah aku baca bukunya, biasanya aku akan langsung buat reviewnya, atau nggak paling lama 1 atau 2 hari setelah aku baca akan aku buat reviewnya. Jadi tuh untuk minimalisir kelupaan. Jadi biar aku nggak lupa ceritanya kayak gimana. Ya, dan walaupun udah catet nih hal-hal yang penting, kadang-kadang kita suka ada yang bagian-bagian yang lupa kan. Nah, itu dia. Jadi jangan terlalu lama setelah kalian baca bukunya, aku saranin untuk langsung buat reviewnya. Nah, pertama kalau kita bikin review, kalau aku ya, aku akan jelasin dulu apa hal yang menarik yang membuat aku akhirnya mau beli atau mau baca buku itu. Misalnya kalau di sini aku sering tuh karena covernya yang bagus, terus atau blurb-nya menarik, atau enggak karena baca rekomendasi atau review dari teman-teman di Instagram aku, atau enggak di Goodreads kayak gitu. Terus yang kedua adalah kita kayak menceritakan sedikit isi buku tersebut, jelasin sedikit, tapi karena ini review, bagian ini nggak boleh mendominasi gitu ya. Dan juga tidak boleh mengandung spoiler. Tapi misalnya kalian mau kayak spoiler, kayak kalian nggak tahu untuk nggak spoiler, kalian harus tulis dulu sebelum kalian buat reviewnya itu kalau review ini mengandung spoiler kayak gitu. Jadi biar orang-orang yang nggak suka baca spoiler kayak gitu, mereka akan skip gitu reviewnya. Jadi kita jangan menjebak orang lain untuk membaca review kita kayak gitu. Lalu bagian yang selanjutnya adalah kita bisa jelasin tentang latar di buku itu, suasananya bagaimana, terus misalnya kayak penokohannya, karakter dari tokoh-tokoh tersebut tuh kayak gimana. Terus kita juga bisa cerita tentang sudut pandang, terus alurnya bagaimana, seperti itu.
Lalu selanjutnya kita juga bisa menceritakan tentang hal-hal apa aja yang kita suka dari buku tersebut selama kita baca buku itu. Misalnya kalau aku biasanya aku suka ceritain tentang latar tempatnya mungkin yang menarik, terus perkembangan karakter tokohnya itu kayak gimana, terus misalnya ke endingnya. Tapi kalau misalnya endingnya aku bakal cuma ngomong endingnya gitu, jadi aku nggak jelasin karena itu kan nggak boleh spoiler ya kita. Terus kayak kita kasih tahu juga pesan moral, maksudnya kayak gitu. Pesan moral apa sih yang bisa kita ambil dari baca buku ini, pelajaran kehidupan apa yang bisa kita ambil dari buku ini, kayak gitu. Atau enggak teman-teman punya hal-hal lain yang kalian suka dari buku itu, kalian bisa tulis tuh di bagian itu. Terus selanjutnya setelah kita tulis hal-hal yang menarik dari buku yang kita baca, kita juga bisa menulis tokoh-tokoh yang kita suka maupun yang tidak kita suka. Jadi di sini diharapkan nggak cuma nulis kayak si A, si B, si C itu aku suka, terus si D sama si E aku nggak suka. Tapi lebih baik kalau kalian jelasin alasan kenapa kalian suka dan tidak suka sama tokoh tersebut. Nah, selanjutnya kalian juga bisa menuliskan kutipan-kutipan yang buat kalian tuh menarik gitu, yang buat kalian bagus. Lalu selanjutnya kalian bisa tutup dengan memberikan kesimpulan. Kayak kesimpulannya misalnya buku ini cocok untuk membaca yang seperti apa. Terus apakah buku ini kalian rekomendasikan? Kalau kalian rekomendasikan untuk apa gitu. Seperti itu. Dan terakhirnya kalian bisa menulis penilaian kalian dalam bentuk angka atau rating. Jadi kalau biasanya kan orang kan berapa per 5 kayak gitu kan. 4/5, 4,5/5, terserah kalian menulis kayak gimana. Kalau aku sih kayak gitu aja kalau bikin review buku, tapi kalian bisa googling lagi, itu akan lebih lengkap lagi. Karena biasanya kan kita kayak bakal ngasih tahu kayak sinopsisnya, terus kita kasih tahu apa sih namanya, kayak halaman bukunya ada berapa, judul buku, penulis, kayak gitu-gitu, terus penerbitnya siapa, kayak gitu-gitu, atau SBN-nya. Nah, itu kalau misalnya mau lengkap lagi kalian bisa googling, tapi ini aku cuma mau sharing aja tentang bagaimana cara aku mereview buku dan bagian-bagian apa yang aku masukin dalam review buku. Sekian teman-teman video aku kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton. Tuhan memberkati, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.